Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjudul Penelitian Eksperimen akan memaparkan materi dari kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu konsep dari penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen atau experimental research merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimental merupakan pendekatan penelitian yang cukup khas. Kekhasan tersebut diperlihatkan oleh dua hal. Yang pertama, penelitian eksperimen menguji secara langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Kedua, menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian eksperimen. Jadi, penelitian eksperimen terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama itu pra-eksperimen atau pre-eksperimental. Kelompok ini hampir sama dengan eksperimen, tetapi bukan eksperimen, karena tidak ada penyamaan karakteristik atau random, dan tidak ada variabel kontrol. Yang kedua, eksperimen murni atau true eksperimental. Kelompok ini menguji variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Yang ketiga itu eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental. Eksperimen ini disebut juga eksperimen semu. Tujuannya adalah untuk memprediksi keadaan yang dapat dicapai melalui eksperimen yang sebenarnya, tetapi tidak ada pengontrolan atau manipulasi terhadap seluruh variabel yang relevan. Yang keempat itu ada eksperimen subjek tunggal atau single subject eksperimental. Eksperimen subjek tunggal adalah suatu eksperimen di mana subjek atau partisipannya bersifat tunggal, bisa 1 orang, 2 orang, atau lebih. Hasil eksperimen disajikan dan dianalisis berdasarkan subjek secara individual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Adanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang akan dibandingkan. B. Memanipulasi atau mengubah secara sistematis variabel eksperimen atau perlakuan. C. Menggunakan kelompok kontrol sebagai acuan untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. D. Adanya pengontrolan variabel, yaitu mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. E. Melakukan observasi, yaitu mengamati hasil manipulasi secara teliti dan hati-hati. F. Adanya validasi internal yang merupakan sine qua non dari desain penelitian dan tujuan pertama dari metodologi eksperimental. Validasi internal ini menanyakan apakah manipulasi eksperimental dalam studi ini benar-benar menimbulkan perbedaan. G. Adanya validitas eksperimental yang merupakan tujuan kedua dari metode eksperimen. Validitas eksternal ini menanyakan seberapa representatifkah temuan-temuan penelitian tersebut dan dapatkah hasil-hasil tersebut digeneralisasikan terhadap keadaan dan subjek yang sama. D. Prosedur penelitian eksperimental. Langkah-langkah dalam studi eksperimental pada dasarnya sama dengan langkah-langkah pada penelitian lain, yaitu 1. Memilih dan merumuskan masalah. 2. Memilih subjek dan instrumen pengukur. 3. Memilih desain penelitian. 3. Melaksanakan prosedur. 5. Menganalisis data. Dan 6. Merumuskan kesimpulan.
Suatu penelitian eksperimental diarahkan oleh sekurangnya satu hipotesis yang menyatakan hubungan kausal yang diharapkan antara dua variabel. Eksperimen secara aktual dilakukan untuk mendukung atau menolak hipotesis eksperimental. Dalam suatu studi eksperimental, penelitian dalam keadaan siap aksi sejak awal sekali. Penelitian membentuk atau memilih kelompok, memutuskan perubahan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok, mencoba mengontrol semua faktor yang relevan di samping perubahan yang ia perkenalkan, dan mengobservasi atau mengukur pengaruh pada kelompok tersebut pada akhir studi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain penelitian eksperimen. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu ada pre-experimental design. Pre-experimental design itu adalah rancangan yang meliputi hanya satu kelompok atau kelas yang diberikan pra dan pasca uji. Yang kedua itu adalah true experimental design. True experimental design ini adalah adanya kelompok kontrol dengan sampel penelitian yang dipilih secara acak. Yang ketiga itu ada factorial design. Factorial design ini adalah eksperimen yang menggunakan lebih dari satu perlakuan atau lebih dari satu variabel bebas. Factorial design ini menggunakan dua faktor yang digunakan untuk penelitian yang memiliki dua variabel bebas. Factorial design ini juga merupakan satu-satunya desain yang menggunakan teknik kontrol variabel sekunder dengan menjadikannya sebagai variabel bebas kedua. Yang keempat itu adalah quasi experimental design. Quasi experimental design ini adalah desain penelitian yang tidak memiliki tiga karakteristik atau syarat utama dari suatu penelitian eksperimen, yakni randomisasi, manipulasi, dan kontrol. Selanjutnya, cara menyusun hipotesis. Seperti yang dinyatakan oleh Azwar 1999 bahwa dalam merumuskan suatu hipotesis terdapat dua cara. Yang pertama itu adalah dengan membaca dan menelaah ulang atau mereview teori atau konsep-konsep yang membahas mengenai variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Cara ini sering disebut sebagai proses berpikir deduktif. Yang kedua itu adalah dengan membaca dan mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini yang disebut sebagai proses berpikir deduktif. Setelah menelaah teori-teori maupun temuan-temuan hasil penelitian, peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitiannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan banyak sampel. Nah, berikut dipaparkan beberapa prosedur penentuan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, itu menurut R.V. and D.W. Morgan 1970, menentukan banyaknya sampel itu dengan teori ini menggunakan tabel ukuran populasi dan rasio banyak sampel yang harus diambil. Nah, selanjutnya menurut Slavin. Nah, menentukan banyaknya sampel menurut teori ini Slavin menggunakan rumus. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang pertama harus sudah ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Jadi misalnya ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, maka teknik analisis datanya itu sudah harus ada gitu. Kemudian selanjutnya ada teknik analisis data berkaitan dengan cara pengukuran dan penggunaan rumus statistik yang sesuai dengan masalah dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian eksperimental, teknik analisis data yang digunakan adalah yang pertama uji T, yang kedua uji F atau ANAPA satu jalur, yang selanjutnya uji F faktorial, dan yang terakhir ada CHI kuadrat. Terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.